Dr. Esther. Berjumpa lagi di Hotel Mislana di acara keagamaan. Selamat sore juga Ya, kalian. dalam acara serangkaian dengan Hari Jadi Kartini. Kegiatan apa ini, Bu, sore ini? Shalom, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, para perempuan Indonesia. Selamat menerima Hari Kartini Nasional yang kesekian kalinya ya Pak Dian. Ya. Dan kita wajib bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih ada sampai hari ini sebagai kekuatan daripada sebuah bangsa, elemen perempuan yang akan melengkapi semua sektor di setiap instansi dan juga lembaga-lembaga pemerintah dalam setiap program Presiden Republik Indonesia kita yang kita kasih Bapak Prabowo Subianto beserta Wakil Presidennya. Sehubungan dengan hari ini Pak Rian, kita masih di dalam suasana 21 April ya. Kita ketahui bersama bahwa Hari Kartini adalah Hari Nasional Kaum Perempuan Indonesia ya, di mana Kartini adalah tokoh perempuan yang telah mengukir sejarah wanita Indonesia dalam memberi ruang dan waktu kepada wanita menunjukkan potensi, kekuatan serta ability-nya, kemampuannya untuk bersama-sama dengan kaum pria melaksanakan fungsinya sebagai warga negara dan juga bangsa ya. Jadi hari ini kita bersama-sama melihat khususnya di hotel saat ini di Mislana Hotel, kami para alatnya Tuhan, para pekerja Tuhan dari setiap gereja yang tergabung dalam Wanita Gereja Bethel Indonesia menyelenggarakan rapat kerja daerah tahunan yang diselenggarakan tuan rumah kali ini adalah Toraja Utara ya, dan ketua panitianya adalah Ibu Pendeta Vilma dari gereja GBI Elroy. Dan kami mengucap syukur sekali kepada Tuhan karena kami juga saya pribadi menjadi peserta dalam acara ini, dan sebagai rasa kagum saya melihat begitu berantusiasnya wanita Toraja untuk menggandeng pemerintah ya, atau digandeng pemerintah di dalam melaksanakan program-program kemanusiaan, diantaranya kegiatan-kegiatan yang sudah disampaikan oleh Ketua Panitia tadi dan juga Bapak Ketua GBI ya, Ketua Bethel Indonesia, Ketua BPP-nya Bapak Basuki menyampaikan bahwa sosok Lydia adalah sosok wanita yang membuka hati dan membuka rumahnya untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi setiap wanita atau perempuan Toraja diminta, bahkan di seluruh Indonesia ini diminta untuk membuka hati dan membuka rumahnya untuk menerima pekerjaan Tuhan, sehingga Tuhan pun membuka hatinya untuk bekerja bersama-sama dengan kita dalam langkah-langkah ke depan soal liturgis maupun secara sekuler maupun secara nasional bersama dengan pemerintah yang ada di tempat masing-masing. Yang kedua, kita juga hari ini menerima wejangan dari pusat, dari ketua bagian ketua seksi perempuan atau ketua bidang perempuan Wanita Bethel Indonesia yang dibacakan oleh Ibu Dora Kansil dari pusat, bahwa tema daripada acara kita pada hari ini adalah bagaimana masyarakat bisa melihat bahwa potensi perempuan di dalam keagamaan itu sangat penting ya, sangat penting. Dan sebagaimana yang tadi dikatakan oleh beliau juga dalam khotbahnya, bahwa kita semua ini harus bergandeng tangan ya. Wanita-wanita itu adalah pemegang api ya, pemegang api dalam kekuatan dia dalam rumah tangga, dalam gereja maupun dalam masyarakat. Jadi intinya Toraja dengan lambang Burake itu sudah merupakan simbol bahwa perempuan Toraja memiliki Kristus. Sekalipun kita berdampingan dengan agama lain, kita adalah mayoritas, dan kita memberi contoh bahwa kita siap untuk memperbaiki, membantu pemerintah, menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk melaksanakan beberapa program seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Penggerak PKK Toraja Utara, karena kebetulan rakerda di Toraja Utara, Ibu Damayanti Bati, Ibu Bupati ya, istri daripada Bapak Bupati dari Palimbong, menyampaikan bahwa beliau memegang ada 11 program kerja, diantaranya satu adalah di sosial dan juga mengenai hal-hal mengenai mentality ya,
pembenahan pembentukan karakter perempuan. Nah, kebetulan program tahun ini yang saya dengar dari Pak Ketua BPP-nya adalah Pak Basuki ya, bahwa program yang akan dikerjakan dalam rakernya nanti adalah salah satu adalah mendukung, melaksanakan, mendidik persiapan mentor-mentor, Pak, ya. Mentor-mentor ini adalah orang-orang yang akan siap sepenuhnya membuka hati, membuka rumah untuk terjun ke lapangan, mendatangi anak-anak sekolah yang selama ini kan terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan perilaku ya yang kita lihat di masyarakat Toraja, dan juga ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh sekolah maupun lembaga-lembaga pendidikan lain di dalam mengatasi kenakalan anak-anak dan remaja. Ini yang menjadi sasaran kegiatan ibu-ibu atau perempuan di dalam raker ini. Dan selanjutnya dalam raker itu ada beberapa program nanti akan diusulkan dan menjadi pekerjaan bersama, menjadi homework ya, PR bagi kita semua, tidak saja wanita Bethel tetapi semua elemen wanita yang mengaku sebagai anak Tuhan, sebagai Lydia ya. Lydia itu adalah seorang tokoh perempuan di Alkitab yang membuka hati ya, sehingga Tuhan pun membuka hati untuk bersama-sama bekerja memberikan support kepada wilayah masing-masing untuk bekerja dan memperbaiki apa-apa yang bisa dikerjakan secara bersama dengan masyarakat. Itu yang kira-kira saya sampaikan. Mungkin ada lagi Pak Ardian. Handout buku pegangan daripada kami peserta maupun panitia pada rapat kerja daerah 2 ini itu bertemakan sehati menuntaskan amanat agung, dan juga ada beberapa kata pesan iman Roma 12 ayat 11, yaitu janganlah hendaknya keras. Bagaimana Pak Ardian melihat di dalam ruangan buku pengantar atau pemandu acara kita pada rakerda ini, saya sebagai peserta mendapatkan buku ini Pak. Di situ tertulis rapat kerja daerah 2 wanita Sulawesi Selatan Bethel Indonesia yang bertemakan sehati menuntaskan amanat agung dan keep on fire pada firman Tuhan Roma 12 ayat 11, yaitu janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan ya. Saya kira ini merupakan ayat favorit yang saya juga imani, bahwa janganlah kiranya kerajinanmu kendor. Jadi di dalam Tuhan itu nggak kendor-kendor, jadi tetap harus tough, dan fire, api Tuhan itu dipegang oleh tangan-tangan perempuan Toraja pada khususnya, dan perempuan Indonesia pada khususnya di peristiwa Kartini 21 April tahun ini. Dan inilah bentuk salah satu kegiatan yang dilakukan oleh wanita Kristen di Sulawesi Selatan dan dipusatkan di Toraja Utara, dan kita semua melihat bersama-sama bahwa acara ini akan berlangsung 2 hari dan menghasilkan program kerja yang turun lapangan. Kira-kira begitu kalau yang saya tangkapnya. Oke, makasih.